Saya bukan knowledge si Evi, bukan. Ini soal lain, yang beda ini. Jadi kebenaran itu kan dibagi dua, ada kebenaran relatif, ada kebenaran absolut. Yang disebut sebagai kebenaran absolut itu disepakati oleh, kalau di bahasa Islamnya tuh, oleh khalayak ramai itu, atau mutawatir, dia banyak diketahui. Sementara kebenaran relatif itu dia hanya sekelompok orang atau bahkan satu orang doang yang menyatakan itu kebenaran, dan yang lainnya tuh nge-reject. Nah, di tengah-tengah suasana Kristen itu sedang marak-maraknya menggunakan TB2, KLV ini lebih mempertahankan TB1 dan menolak menggunakan TB2. Itu yang disebut sebagai kebenaran relatif, Kak. Iya, memang saya menolak TB2 karena yang saya pakai dari kecil ya, dari saya bisa baca itu TB1. Iyalah. TB1. Iyalah. Aku nggak bantah. Serem ibu-ibu, guys. Iya, bukannya kayak gitu. Memang yang saya baca itu TB1, dan saya waktu dapat ilham Roh Kudus itu belum tahu sosmed. 20 tahun yang lalu mana ada sosmed. TB1. Gitu ya. Iya, Alkitab TB1. Jadi Roh Kudus itu kepada saya ngomongnya bahasa Indonesia, dan Alkitabnya TB1. TB2 tuh siapa yang iniin, Alfi, yang nyetak? Saya tidak tahu dan tidak mau tahu. Sama. Saya tidak mau tahu dan tidak mau tahu. Yang penting saya yang saya searching di Google, TB1 itu sesuai dengan Alkitab yang saya baca 20 tahun yang lalu. Itu. Jadi saya nggak mau pindah dari situ, nggak mau. Karena ilham Roh Kudus itu 20 tahun yang lalu saya sesuai dengan buku 20 tahun yang lalu mana ada sosmed, belum ada. Yang ada pihak penerjemah TB1 dan TB2 itu sama-sama di bawah naungan Anwar Chen namanya. Mereka kan bekerja di kantor lembaga Bible Indonesia di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta. Aku sampai hafal tuh alamatnya. Ngeri kali aku ini memang. Tapi ya terlepas dari apa yang saya paparkan di forum ini, ya ibunya mau TB1 kon ya bagaimana ya kan. Padahal penerjemahnya sama loh. Anwar Chen dan kawan-kawan juga. Ya Pak, karena kan tadi kan saya udah mengungkapkan alasannya ya Pak ya. Ilham Roh Kudus kepada saya itu 20 tahun yang lalu. Dan Ellen G. White itu abad ke-18 ya kan. Dan tunggu dulu, dan Martin Luther itu abad ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku masih 19 tahun loh. Ibu ini bercerita waktu aku belum lahir ternyata. Kita serahkan sama penakluk mama aja. Silakan Bang Adi. Umur saya udah 55. Jadi ilham Roh Kudus kepada saya 20 tahun yang lalu sampai sekarang sama. Bu Elvi. Sama, yaitu TB1. Bu Elvi. Gitu. Bu. Iya. Udah sejak kapan menderita sakit kayak gini, Bu? Begini, saya sebelum Bang Ardi masuk ya, Bang Adrian masuk, saya mau ngasih tahu sedikit, Bu. Jadi kalau kita berdiskusi di sini, itu kita tuh memang itu kan keimanan Ibu. Oke, saya nggak mau berubah, tapi kenyataannya tuh berubah. Jadi kalau Ibu seperti teknologi, dulu nggak ada teknologi, sekarang ada. Kalau kita tidak mengikuti, itu kita ketinggalan. Paling nggak, Ibu nggak perlu percaya, tapi Ibu lihat perbedaannya di mana. Kenapa mereka harus mengeluarkan lagi TB2? Kenapa nggak kayak Al-Quran aja dari zaman dulu 1400 sampai sekarang masih sama juga. Begitu Bu, jadi kebuka pikiran tuh. Nggak perlu, kita nggak mencoba mempengaruhi imannya Ibu. Oh Tuhan ini kekristenan, nggak ada urusan. Di sini tuh nggak ada urusan. Di sini ini kita bukan membina, menyelaraskan ilmu pengetahuan, kemajuan yang ada. Adanya apologet, adanya AI sekarang malah lebih maju lagi. Kalau kita menutup diri, tidak mau ngelihat apa yang ada, wah kita bisa ketinggalan jauh, kan nggak mau dong dibilang tua, benar nggak? Ya. Itu jadi paling enggak Ibu lihat kenapa ini harus ada TB2. Orang gue sudah percaya TB1 dari dulu juga udah yang paling benar. Nah, tapi paling nggak tahu, lihat isinya. Oh, ini begini. Nah, kalau kan pendeta udah
udah buang ibu, nggak mau terima lagi kan gereja kan. Nah, tanya nih sama guru-guru saya di sini yang jago-jago. Begitu, baru ibu dapat ilmu. Kalau ibu ngotot aja dari tadi nggak bakal dapat ilmu, Bu. Iya, iya. Kan saya sayang sama ibu nih, dari kemarin saya belain loh. Iya kan? Ya, oke, ya betul. Ya oke Iya. saya jawab ya Oke. Bu ya, saya jawab ya, Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu saya jawab. Saya udah mencari kenapa ada revisi inilah gitu ya. Terus saya diskusikan dengan TikTok, dia bilang katanya contohnya nih ya, satu nih Ibu, tadi Ibu bilang ada di TB1 itu ada Allah huruf besar semua ya kan, ada Tuhan Allah huruf besar semua. Di perjanjian baru tidak ada. Itu udah suatu kesalahan, padahal itu nggak salah. Ilham Roh Kudus kepada saya itu nggak salah, sama itu mereka nggak ngerti kayak gitu. Mereka nggak ngerti, jadi yang membuat Penciptanya maksudnya pengarang buku nih nggak ngerti apa siapa? orang-orang Yang- Kristennya itu yang mengartikannya kayak gitu. Jadi mereka bilang salah satunya itu. Contohnya ya Bu ya, itu ada Allah huruf besar semua. Di perjanjian baru nggak ada. Kayak gitu. Itu udah salah nulis kayak gitu. Emang orang Kristen nih parah bener. Ibu juga itu harus udah pinter Bu, biar nggak dibohongin. Itu udah salah nulis katanya kayak gitu ya kan. Makanya harus ada terjemahan ini, terjemahan ini, terjemahan ini. Kan saya kan tanya juga, diskusi ke mereka, mengapa? Saya jawab tanya gitu kan. Itulah jawaban mereka, salah satunya itu. Padahal menurut Ilham Roh Kudus kepada saya, perjanjian baru dengan perjanjian lama tuh nggak ada bedanya. Jadi Allah huruf besar semua itu adalah siapa namanya, pencipta dalam harupat terawal. Yang di perjanjian baru itu Allah yang tak terhampiri. Ke satu itu. Terus kedua katanya gini, amin, aku amin, saksi yang setia, permulaan ciptaan Allah. Kok diciptakan katanya? Itu kan salah Tar katanya dulu Bu, gitu. remku di mana tadi remku? Kok kayaknya belum ini. Di mana remku ya? Bun, nih saya pengen tanya, kalau umpamanya di Komal begini, terus ada Kristen lain, bisa nggak Ibu ngejawabin seperti sekarang ini? Ya bisa, karena memang Bisa ya? karena memang gini ya Bu ya, ada orang Kristen ya, ada orang Kristen yang ngomong Allah, amin, Allah saksi yang setia, permulaan ciptaan Allah gitu. Jadi amin itu kan Yesus, saksi yang setia itu Yesus, tapi permulaan ciptaan Allah. Mereka nggak terima bahwa Yesus itu memang ciptaan yang ilahi. Mereka nggak terima kayak gitu, nggak terima. Emang Padahal mereka emang on. Udah. Kira-kira- Jadi Ibu nanti sama Bang Ardiansa nih ya, ini juga dia pakai tulis-tulisan, nanti lebih enak lagi udah. Ayo Bang, maju Bang. Enggak, ini awalnya ini gimana sih Bu? Dulu tuh pas waktu kecil Ibu pernah digendong terus jatuh gitu, kepalanya duluan kebentur tanah atau gimana Bu? Udah. apa ini belum apa-apa udah fitnah loh. Nunggu saya tanya loh. Ya kalau tanya itu baik-baik, bukan begitu caranya. Ya udah, aku tanya Bukan baik-baik tanya, ya Bu. itu fitnah. Baik aku Fitnah tanya ya itu. Bu. Baik aku tanya. Ibu Elvi, apakah dulu pada saat Ibu kecil digendongan pernah jatuh kebentur tanah nggak? Nggak pernah. Ah gitu dong. Itu kan enak ya kan? Iya. Ibu Elvi katanya ngajar di mana Bu? Ngajar di dia guru ekonomi nih, SMA, jago. guru ekonomi Pak. Di mana Bu? Setie? Guru Orang ekonomi ekonomi. SMA. Ajar SMA dia. Bukan hanya ekonomi, peminatan IPS, jadi ekonomi, sosiologi, geografi. Keren, lihat tuh. Orang pinter ini. Cuma dia dikeluarin dari gereja, masalahnya itu. Orang Kristen-Kristen ini dianggap dia dianggap kepinteran dari pendeta. Makanya dia dikeluarin. Jadi Bukan juga nggak kepintaran, jelas Bu. oneness. Saya Bukan. dapat ilham Roh Lebih pintar Kudus. lah pasti. Bukan Iya. gitu, saya bukan pintar, saya dapat ilham Roh Bukan. Kudus tentang ayat-ayat Alkitab yang tersembunyi, yang termeterai, tertutup, dibuka kepada saya. Nah, pendeta-pendeta ini kaget-kaget karena isinya tidak yang selama ini mereka pelajari kayak gitu. Tentang keilahian juga beda dengan mereka. Dapat ilham Sebenarnya, Roh Bu, Kudus, mereka pelajarin sebenarnya. begitu. Iya, jadi Iya. mereka tuh sebenarnya pelajarin, cuma nggak mau dibuka di jemaat itu. Santai Bunda Mila. Gara-gara gini Bang Ardi, antara Roh Kudusnya pendeta sama ibu ini berantem.
akhirnya dikeluarin. Beda. Bukan gitu ya Pak, bukan gitu. Bapak jangan fitnah juga. Bu itu Elvi. fitnah. Bu Elvi, Masa Roh Kudus berantem, Bu Elvi, ya? ukuran kebenaran yang ibu terima itu apa, Bu? Alkitab. Bukan, salah. Roh Kudus dong. Iya, kalau Nah, Roh Kudus, ayo. kalau mengaku-ngaku ada Roh Kudus tapi berbanding terbalik dengan Alkitab, itu bukan Roh Kudus, roh setan. Baik, baik, Bu. Jadi nggak boleh berbalik ya dari Iya, Alkitab dari ya? Alkitab Betul. nggak boleh. Saya tanya sekarang, Bu. Ada nggak di Alkitab Ibu atau di Biblos Ibu, ada nggak satu saja narasi dari Yesus sendiri bahwasanya Yesus itu mengaku Tuhan? Ada nggak? Oke, saya Enggak, saya jangan tahu. panjang-panjang. Ada atau Nah, enggak? ada. Di mana? Kamu Yohanes memang 13:13. kamu Itu benar. Tuhan itu. Ya kan tadi saya udah ngomong, Tuhan. Tuhan. Ya kan? Tuhan, tadi saya udah ngomong pertama. Itu Tuhan. Kyrios, Bu. Iya, Tuhan. Tuhan, tadi ya. saya udah ngomong. Saya aku Yesus itu Tuhan, Serafim. Ah, bukan Tuhan ya. Serafim. Dia 7 Tuhan. Hah? Tuh. Nah, Adik. itu. Gimana? Berdasarkan ilham Roh Kudus kepada saya, Serafim itu adalah 7 sel roh Tuhan. Enggak gini, Ibu mengatakan kebenaran Ibu berlandaskan Alkitab, tapi Ibu barusan mengatakan Roh Kudus. Jadi landasan kebenaran Ibu Roh Kudus apa Alkitab nih? Iya, tapi ada di Alkitab bahwa Jangan Yesus itu memang kemana-mana, Serafim. dengarkan dulu pertanyaan saya. Jadi modal kebenaran Ibu dasarnya itu apakah A. Roh Kudus, B. Alkitab? Yang mana yang digunakan? AB. Wih, enak aja dua, Oh, tadi yang nggak katanya mau. satu. Kalau saya jawab salah satu, Bapak egois. Saya jawab bukan Kan Ibu berdasarkan sendiri ilham yang Roh Kudus. kan Saya Ibu AB. sendiri yang Kan tadi saya mengatakan dari tadi. awal udah ngomong ya Pak ya. Loh, enggak, Kalau barusan ilham Roh Ibu Kudus mengatakan itu ke saya. harus sama dengan Alkitab. Harus Enggak. sama, ya kan? Harus sama. Nah, kalau ilham Roh Kudus nggak sama dengan Alkitab, itu ilham iblis. Oke, baik, Bu, Oke. baik. Bang Jadi- Ardi, Bang. Berarti kesimpulan Bentar, Bu. iya. Bentar, Bu. Bahas Iya, Bunda. perjanjian lama, perjanjian baru aja. Dia bilang sama, itu nggak ada kontradiksi. itu Nggak aja. ada, nggak ada, Tuh. nggak ada. Nggak- Kalau yang lain pusing. Oke, Pakai oke, pangkat-pangkat kalkulus itu. Gitu, Bu. Saya punya jadi tunggu ya. Saya ini loh, Bu. Ibu kalau tahu ini Ibu tahu loh ya. Ini saya nggak ngomong apa-apa loh, Bu. Tapi yang tolong jangan dikasih tahu siapa-siapa ya, Bu ya. Boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Bapak lucu ngomong kayak anak kecil, nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Padahal Iya. ini ada 1.100 Seribu. orang lagi dengar, kan lucu Dia- ngomong yang nggak jelas. mereka Ngomongnya nggak kayak dengar, Bu, main-main. di bawah. Saya keluar aja, saya nggak suka main-main. Ibu Saya ini keluar loh aja kok lah. Jangan. emosi, jangan Iya, santai, Bapak Bu. kalau Kan ngomong ke ada saya, saya. jangan kayak ke anak kecil. Saya umur 55 loh, Pak. Bapak ngomong jangan bilang ke kok siapa-siapa. marah-marah Bapak lu? serius yang ngomong. Kalau tidak serius itu tidak ada Roh Kudus. Iya, benar ini nggak? serius, Bu. Ini serius, Ya, Bu. Bapak tadi ngomong jangan bilang ke siapa-siapa, sementara ini ada 1.100 Itu yang orang. di bawah nggak denger, Bu. Waduh, gimana sih? Bapak yang di itu udah bawah. bohong, yang bawah nggak dengar. Kalau saya di bawah dengar semua yang Coba diucapkan saya yang tanya di atas. teman-teman di bawah. Coba saya teman-teman di bawah. Teman-teman denger nggak? Di bawah. Coba ketik. Denger nggak di bawah? Enggak kan? Nah, denger aku yang tanya, denger nggak Tuh. kawan-kawan di bawah? Nah, tuh kan? Nggak denger. Nggak denger loh. Ibu itu loh. Itu yang denger aku yang tanya. Saya Bang punya- Ardi denger. Sekarang gini ya Pak ya, sekarang gini, Bapak mau ngomong siapapun di bawah denger nggak? Berdasarkan pengalaman saya, selama saya di bawah saya dengar. Saya nggak mau percaya ke orang-orang yang ketik-ketik. Karena saya nggak punya percaya. aplikasi, Saya Bu. percaya kepada diri Karena sendiri saya punya aplikasi, Bu. Kalau saya dengar di bawah itu saya dengar. Iya, karena saya punya aplikasi, Bu, yang membuat penonton di bawah nggak denger. Itu loh, Bu. Ya Bapak jelaskan kayak gitu kan, saya Ya, tadi ini. ngomong saya udah umur 55, saya ini udah Eh, tua ya, saya iya. gaptek. Kalian Saya mungkin masih tahu, Bu. muda ya Saya kan, jadi tahu. komputernya, teknologinya canggih. Kalau saya enggak. Iya, betul. Itu memang betul, Bu. Ya Bapak Perangkat. awalnya udah jelaskan dulu, awalnya dari Iya, saya. iya, sabar dulu, Bu. Sabar. Kalau diskusi itu kan harus sabar. Betul nggak, Bu? Ya
Saya sabar, tapi Bapak juga jangan main-main kalau ngomong gitu. Enggak, saya enggak main-main, Saya Bu. nggak Jadi suka gini, ke jadi orang gini. yang Oke, lagi kita langsung. bicara agama, Iya, bicara iya, iya. kerohanian, tapi kesannya tuh bercanda. Saya nggak suka. Itu bukan. Iya, iya, Bu. Iya, Karena iya, Bu. bercanda Iya. itu bukan ilham Roh Kudus kayak gitu. Itu ilham iblis, oke. bercanda-canda dalam keseriusan itu ilham Oke. iblis. Pertanyaan saya, Bu, apa ukuran kebenaran, Bu? Bahwasanya ilham itu dari Roh Kudus. Ukuran kebenarannya Tadi apa? saya udah ngomong, Roh Kudus itu tidak akan terbalik dengan Alkitab. Alkitab itu Oke, tidak berarti terbalik dengan Roh Kudus itu. berarti ukuran kebenarannya adalah biblos ya, betul ya? Enggak, dengar Bapak tadi saya ngomong Ya, Alkitab oke. dan Roh Kudus. Sekarang yang saya Bapak tanya, jangan Bu. dibalik-balik omongannya. Yang saya tanya gini, Alkitab yang dan saya Roh tanya Kudus. gini. Yang saya tanya gini, ukuran kebenaran kan katanya biblos. Pertanyaan saya, biblos yang dianggap benar oleh Roh Kudus itu apakah biblos original text, teks asli, atau biblos yang sudah terjemahan bahasa Inggris, atau biblos yang sudah terjemahan bahasa Indonesia? Yang mana yang dianggap benar sama Roh Kudus? Oke, saya jawab ya Pak ya. Ilham Roh Kudus kepada saya 20 tahun yang lalu sampai sekarang menggunakan bahasa Indonesia. Kan tadi saya udah ngomong, saya tidak mau Oke, stop. menggunakan bahasa Udah, Indonesia karena Roh Kudus udah, itu pencipta udah. itu maha bahasa. Udah, Maha baik, bahasa, kesimpulannya adalah bahasa selain bahasa Indonesia salah, betul? Kan tadi saya udah bilang Pak, Roh Kudus itu maha bahasa. Saya ulangi Maha pertanyaan bahasa. saya. Jadi Saya ngomong ulangi. ke bahasa Indonesia ini, ke bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa apa ya sama, nggak beda. Oh, berarti Sama. kesimpulannya meskipun Sama. bahasa Indonesia, meskipun bahasa Yunani tetap sama, betul ya? Iya sama. Oh, kalau Tapi ada yang saya nggak ngerti bahasa Yunani. Kalau ada seseorang yang nerjemahin ini Alkitab nih bahasa Greka kayak gini, saya anggap mitos, saya anggap Oi, no. oi. Ada yang punya bengkel nggak, oi? Ini ganti kampas rem dulu, oi. Saya anggap no, saya anggap mitos, saya anggap kesombongan. Saya anggap oke, oke. kesombongan. Jadi kesimpulan gini aja deh, biar cepet Bu, biar cepet gini aja deh Bu. Jadi kesimpulannya bahasa Yunani itu menurut Roh Kudus salah ya, yang betul bahasa Indonesia ya, betul? Saya nggak ngomong kayak gitu, Pak. Oh, berarti kesimpulannya saya balik lagi. Kesimpulannya bahasa semua bahasa sama, tapi kalau ada orang yang coba-coba menggunakan kepada saya, ini bahasa Grekanya ini bahasa Grekanya ini, ya kan? Kalau ada orang-orang yang mencoba pakai bahasa Greka dalam, padahal saya nggak ngerti bahasa Greka, ya kan? Saya nggak mau nurut ke orang itu, saya Bu. anggap orang itu kesombongan. Bu, saya boleh tanya Bu, saya boleh anggap tanya Bu. orang itu sombong. Saya boleh takabur, tanya Bu. Bu, pongah. bukankah ibu itu diilhami Roh Kudus, betul nggak? Iya, terus? Nah, oke. Nah, sementara saya ini Bu, ibu kalau tahu ya Bu ya, saya ini diilhami oleh ratusan loh Bu, ratusan loh Bu. Bayangkan coba, kalau ibu kan cuma satu ya kan, saya diilhami ratusan loh Bu. Bahkan Bu, ibu kalau tahu ceritanya Bu, dulu itu saya pas waktu beli nasi goreng malam-malam, ya kan, tiba-tiba di depan mata saya Bu ada penampakan dan orangnya berbaju putih. Pada saat orangnya menggunakan baju putih, waktu itu pas saya motoran waktu itu Bu, motoran, pakai motor waktu itu. Nah, motor saya itu padahal saya jalan 30 km per jam, itu kan lumayan nggak kenceng ada Bu. kaitannya dengan kerohanian, Pak. Iya, Nggak sabar ada dulu, Bu. kaitannya dengan Iya, Alkitab. dengerin Saya dulu, tidak dengerin mau dulu. membahas yang bukan Alkitab. Loh. Saya tidak mau bahas. Ini- Al-Quran pun saya nggak boleh bahas, Pak. Oh, saya nggak bahas Al-Quran Quran pun kok. nggak boleh. Saya saya berdasarkan nggak bahas ilham Quran Roh Kudus, kok. saya nggak boleh bahas Al-Quran. Saya nggak bahas Apalagi yang Quran. tahil-tahil gitu. Saya nggak Ibu mau. Saya dengerin turun, dulu. saya turun, saya nggak mau. Saya turun, Ibu saya dengerin turun. dulu, Saya Bu. turun, saya turun, saya turun. Nggak usah turun Bu. Aduh. Gitu caranya Dinda Alfi ya, paham? Gitu caranya ngusir orang ya. Saya kasih tahu teman-teman. Saya kasih tahu Dinda Alfi itu loh, ngapain diturunin, nggak usah diturunin. Gitu caranya ngusir orang ya. Gitu loh. Belum sarapan naik asam Tadi waktu dia ngomong masalah Roh Kudus, kita nggak pernah bilang tahyul ya. Begitu abang bilang Roh ya. Kudus, kok dia bilang tahyul ya? Dibilangin kok, dia cuma didatengin satu Roh Kudus. Saya ratusan Roh Kudus loh. Bayangkan coba.
Saya ratusan loh. Giliran saya bilang ratusan Roh Kudus dibilang tahayul. Tahyul. Iya, nih. Giliran Tapi dia Tapi dia ini ya, aku kan udah ketemu 2 kali di Komal. Jadi dia ini sebenarnya lagi tahap kebingungan. Jadi minta apa namanya istilahnya tuh ada tempat dia bisa curhat mungkin. Mengekspresikan diri. Mengekspresikan. Jadi ada yang bisa mengasih jalan. Dia kalau sama saya lunak banget. Nggak bisa, nggak teriak-teriak gitu. Karena saya bawanya tuh nggak ke data dulu. Iya, iya Bunda Mila. Lain dulu. Perbedaannya begini Bunda Mila. Bunda Mila kalau searching ya kan. Telinga lelaki itu Bunda Mila itu bukan untuk mendengarkan ocehan wanita sebetulnya kalau mau jujur. Betul nggak? I know. Betul. Sebetulnya itu, tetapi Allah ciptakan lelaki untuk mengerti wanitanya, bukan untuk mengerti wanita lain. Gitu ya. Betul nggak? Iya. Loh, coba saya tanya sekarang. Pernah nggak suaminya Bunda Mila itu ketika Bunda Mila marah-marah terus kemudian suaminya itu marah sampai nampar Bunda Mila gara-gara Bunda Mila kebanyakan omong? Pernah nggak gitu? Usir pulang ke Palembang lagi kalau berani nampar. Ya nggak pernah kan. Makanya sama halnya dengan istri saya. Ketika istri saya marah, memang Allah sudah ciptakan telinga saya untuk mendengarkan wanita saya, bukan wanita lain. Gitu loh. Jadi makanya tadi ketika ada wanita lain yang kebanyakan omong kayak itu tadi ya kan, ya memang telinga saya bukan didesain Allah untuk mendengarkan ocehan dia gitu loh. Innal ladina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir kata Allah sama saja bagi mereka. Engkau ini Nabi Muhammad kata pada saat itu, engkau beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Loh, ini itu sudah sesuai sebetulnya teman-teman. Sudah sesuai dia dengan lagi tersesat loh Bang Ardiansa, dia tuh lagi tersesat. Loh iya Bunda Mila, sesuai dengan narasi Allah yang ada di Quran bahwasanya hatinya, penglihatannya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah berkehendak lain alias memberikan hidayah. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun Nabi Muhammad pernah sekalipun diceritakan kata Allah, engkau nggak bisa berikan hidayah Nabi Muhammad, aku yang bisa kata Allah, aku. Bayangkan coba, Nabi, seorang Nabi aja. Makanya kenapa ya kan, kenapa saya tadi bercerita pada saat saya beli nasi goreng ada sosok orang pakai baju putih ratusan itu loh. Lah dia cuma satu, saya lu ratusan. Kok saya dibilang beneran itu? Beneran? Enggak lah, ngapain lah beneran, gimana sih? Beneran itu, orang tukang jualan nasi gorengnya di dekat masjid, orang baru bubaran masjid pakai baju putih semua gitu loh, benar. Beneran itu. Bang Ardiansa waktu itu sama saya tuh. Kan saya Kan bilang tadi kan tadi nggak bilang itu roh atau orang gitu kan, itu kan orang. Bener kok. Iya, tapi pada dasarnya gini loh Bunda Mila. Pada dasarnya gini Bunda Mila, saya pernah dikasih tahu oleh guru SMP saya Bunda Mila. Dulu dikasih tahu begini. SMP ya, SMP. Kata guru saya SMP gini, nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sampai saya SMA saya nggak ngerti apa maksudnya. Sampai saya kuliah S1 saya nggak ngerti Bunda Mila apa maksudnya. Pokoknya gitu aja. Loh, nikmat iman dan nikmat Islam. Bukankah sekarang saya sudah Islam juga? Terus nikmatnya di mana? Kan gitu dulu ya. Tetapi Bunda Mila tahu nggak? Setelah saya ikut diskusi lintas agama, ternyata betul kata guru saya. Walah, ini tuh yang dimaksud nikmat iman dan juga nikmat Islam. Apa? Otak saya berjalan sesuai pada jalannya gitu loh. Ternyata nggak melenceng dari kaidah manusia normal. Loh,
Bayangkan ibu tadi coba. Ibu tadi gimana coba? Itu melenceng jauh dari manusia normal. Makanya saya tanya tadi, gejalanya apa, Bu? Sejak kapan gini nih? Gitu loh. Jadi betul memang nikmat iman, nikmat Islam itu nggak tergantikan. Misal begini Bunda, kalau orang sakit ujung-ujungnya paling mentok apa? Mati kan? Setelah mati kalau dia beriman dan berislam kepake juga kan iman dan Islamnya, betul nggak? Kalau nikmat uang habis nggak di dunia? Habis. Nikmat dikasih mobil habis nggak di dunia? Habis. Nikmat minum air putih, ya seketika minum itu enak, nanti juga ngelak lagi apa? Nanti juga haus lagi, betul nggak? Nikmat lapar, terus makan, nikmat banget, iya. Tapi nanti lapar lagi gitu loh. Tapi kalau nikmat iman dan Islam itu nggak ada padamnya Bunda. Sampai dia mati, nikmat iman dan Islamnya masih tetap berkobar. Allahu Akbar. Lanjut yang lain. Allahu Akbar. Betul itu Bang Ardi. Saya sering berpikir gini. Misalkan ya seandainya dulu saya tidak dilahirkan dalam keluarga Islam gitu, keluarga Muslim, mungkin saya tidak seperti ini gitu. Masih ya sama kayak yang tadi. Dia bertahan terus dengan apa yang dia sudah yakini gitu. Saya juga mungkin kayak gitu. Nah itulah tadi nikmat yang terbesar tadi itu, dilahirkan dalam keadaan Islam. Karena belum tentu nanti hidayah itu sampai ke kita gitu loh, ya kan? Nah kalau kita di dalam ini, ya kita ndak perlu apa namanya tuh, nggak seperti mereka kan akhirnya. Mungkin ada jalannya nanti dia akan kembali ke jalan yang benar berdasarkan apa namanya hidayah dari Allah. Nah kalau nggak, mati kita di situ. Karena banyak kawan-kawan kita di sebelah itu ya memang begitu kan, dia nggak buka juga kitabnya, dia ikut-ikut aja apa yang disampaikan pendetanya, ikut-ikut aja apa yang disampaikan orang tuanya kan gitu, nggak cari-cari sendiri. Ada satu dua yang cari sendiri dan mereka menemukan kebenaran itu. Kalau yang enggak, karena mayoritas dari kita ini baik Kristen maupun Islam, ya sudah tutup kitabnya, tutup hadisnya, tutup Qurannya, tutup Alkitabnya gitu ya. Dia tenggelam dengan rutinitas hari-hari, kemudian dia sudahlah, bapak saya dulu kan sudah pilih yang benar lah, nggak usah lagi saya pikirin gitu kan, mendingan mikirin yang lain. Kebanyakan kita begitu, bayangkan. Makanya ya itu tadi nikmat yang terbesar ya kita dalam keadaan Islam ini memang. Itu Bang, lanjut Bang. Nambah lagi sedikit. Lanjut Ustadz Madu. Oke, terima kasih tambahannya Ustadz Madu. Oke, yang lain silakan. Belum, hoi. Belum. Ya, lanjut. Belum. Benar kata Bang Ardia, yang bisa merubah dia adalah hidayah. Tapi Allah itu memberikan syarat dapat hidayah itu. Di dalam bab iman itu berlaku satu ayat. Gimana ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga dia mau untuk merubah nasibnya sendiri. Kalau ibu itu tetap kekeh dengan roh kudusan tadi, bisikan-bisikan yang katanya didapat itu tadi, dan tidak mau berpaling dan mau mencari tahu mana yang benar mana yang salah dengan sebenar-benarnya, ya tetap aja kayak gitu Bun. Itu syaratnya mutlak tuh. Betul. Gitu Bunda Bella. Intinya saya usaha dari segi lain, dari segi psikologi, dari segi apa namanya, dia kan pintar, paling enggak untuk menggantikan si Roh Kudusnya ke akal dia itu, saya rasa bisa cepat itu. Cuma masalahnya sekarang ini udah 20 tahun dia udah begitu. Tiba-tiba kita masuk begini aja. Kalau orang waras ya pasti mikir dulu, bener nggak nih orang itu. Makanya biar aja dia ini dulu. Kan tadi soal TB1, TB2 kan dia udah terima. Nah, biar dia tahu. Nah nanti pelan-pelan kalau dia naik lagi di Komal siapa, kebenaran saya ada, arahin. Dia bilang kan tidak ada perbedaan antara, tidak ada kontradiksi antara perjanjian lama dan perjanjian baru, atau perjanjian baru dengan perjanjian baru. Nah di situ kita ini dia, tapi harus dengan dengan halus gitu, nggak bisa kayak kemarin di Komal siapa itu hancur dia. Tapi tadi saya kan halus Bunda. Saya tadi lo cerita mau beli nasi goreng, masa
Cuma dia berasa dimainin. Hah? Dia berasa itu dimainin. Baper dia itu. Iya, intermezzo gitu perlu. Kita juga, apalagi kalian kan yang apologet kan stres juga setiap hari ngadepin yang begitu Oh, kan. pasti Bunda, pasti. Pelan-pelan, saya yakin. Dulu si Novan gimana kurang ngeyelnya, ya kan? Nah, tertinggal lama di tempat Abuya, ya pelan-pelan kita iniin. Nah, yang penting sudah tinggal, atau besoknya dia malah winawano. Iya, Iya. betul. Kita coba, namanya Betul, juga Bunda. usaha. Nah, dia mau masalah dia Islam enggaknya, itu urusan yang di atas. Kita nggak bisa. Yang penting Sepakat kita, Bunda. saya mau nyoba. Saya feeling dia itu masih bisa di login. Cuma caranya aja mungkin belum pas. Biar aja dia nyoba-nyoba semua sampai nanti ke Komal siapa. Kan orangnya kita juga, nggak ada orang lain kan? Muter-muternya situ-situ juga. Gitu, lanjut. Ya, di bawah ada yang namanya Ibu Ida. Seorang nabi masih doyan anak kecil itu untuk ditoncet. Toncet itu apa ya? Gak bisa dimuliakan. Apa toncet itu? Nah itulah. Bu Ida naik aja, Bu. Bu Ida berbahaya loh, ngetik gitu loh. Nanti bisa kita laporin polisi loh, Bu. Ya, Bu Ida ya, hati-hati loh. Kita udah dapat fotonya Bu Ida loh ini. Jangan gitulah, Bu. Kalau diskusi ya diskusi aja. Gitu loh Bu Ida ya. Bu Ida naik aja ke atas. Oh, dari tadi dijambak gak berani naik loh Bu Ida loh. Nah, kan kabur kan? Kabur. Ayo naik. Ditolak terus loh Bu Ida loh. Naik Bu Ida sini. Jangan sembarangan kalau ngomong Bu Ida. Ya, ini Bu Ida, halo. Belum duduk, belum. Udah duduk di sini. Ya. Nah, bentar lagi turun nih, percaya sama saya. Halo Bu Ida. Kenapa? Oi. Kenapa? Kok menghina Rasul kami? Kenapa, Bu? Siapa yang hina Rasulmu? Yaitu seorang nabi masih doyan anak kecil itu. Siapa itu maksudmu? Ayo coba saya tanya. Siapa? Ada Eh, bilang situ Nabi Muhammad. Ya udah, sekarang saya tanya. Nabi doyan anak kecil. Itu maksud Anda siapa? Kasih tahu saya. Ngapain kau tarik ke diri kau? Ya, Ngapain kau enggak, saya bahas tanya, agama orang? saya tanya siapa? Hah? Siapa? Siapa? Oke, sekarang jawab. Oke, itu bukan Nabi Kenapa? Muhammad. Terus siapa? Nah, siapa? Ah, iya siapa? Nah, Lu, Nabi palsu. lu lah, iya siapa? Nah, siapa? Nabi palsu. Iya siapa namanya? Ya, nggak ada namanya. Nabi palsu lah namanya. Siapa namanya? Saya tanya kok. Nabi palsu. Iya siapa namanya? Nggak ada namanya. Lu nggak ada. Anda tahu dari mana? Oke, Anda tahu dari Hah? mana? Anda tahu dari mana? Aku tahu dari mana? Mm-mm. Ah, Iya, ayo, bingung. dari Alkitab. Dari Alkitab. Dari Di mana Alkitab. tertulis Nabi palsu doyan anak kecil? Di Ada. mana? Di mana Nah, tertulis? bacalah yang mati diracun. Di mana? Di mana tertulis? Ya, Oh, baca yang di minum Alkitab anggur asam itu. itu. Nah, Oh, yang minum Waduh. anggur asam itu. nah, bukan itu. Waduh. Loh, itu kan Yang diracun keluar juga dari itu. gua gelap. Yang keluar Itu yang minum dari anggur asam gelap. itu maksudnya. Yang datang dari Mana? kadar gurun itulah. Oh, yang di gurun itu Paulus maksudnya. Paulus. Paulus. Ah, yang pala botak. Oh, Dengar. Paulus maksudnya. Paulus rupanya. Dengar, Paulus itu bukan Itu di padang nabi, gurun juga loh itu. Dodo. Di padang gurun ketemu siapa itu? Ayo. Paulus itu bukan nabi, Dodo. Loh, itu di padang gurun loh. Itu Masa bukan nggak pernah nabi, baca. Nih, Dodo. kasih tahu. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu Itu nih. bukan nabi, Dodo. Oke, bukan nabi ya. Nih, dengerin sih. Iya. Lihat. Saya tampilkan datanya sekarang ya. Nih. Dari kitab Anda sendiri nih. Oke Itu ya, kan tunggu. bukan nabi. Iya, oke, aku buka ini, bro. Aku buka dulu ya, aku buka dulu. Aku kasih Makanya tahu kau bahwasanya jangan Paulus adalah menyesatkan nabi. orang. Nggak Iya, usah sabar, kau bahas tenang. agama orang. Tenang dulu, bro. Nih, coba lihat. Agamamu sendiri kau Iya, lihat bahas, sini, yang bro. Lihat sini, laba-laba, bro. yang kupu-kupu. Sabar. Gitu. Iya, nih. Kasih tahu ya. Aku kasih tahu. Ini Paulus nabi bukan ya? Kasih tahu ya. Nih, Iya, Paulus enggak nabi bukan. Nabi Paulus. Nih, ya ini loh aku kasih tahu. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu bernama Barnabas
dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus Cediar. Siapa ini? Ini loh, apa tulisannya ini? Apa tulisannya? Aku nanya sama kau. Enggak, ini tulisannya apa? Kau Ini dengar tulisannya dulu. apa? Enggak, jawab dulu tulisannya Kau apa? dengar dulu, Jawab baik-baik. dulu Jawab dulu tulisannya lah. apa? Kau dengar Jangan dulu, nyerocos ini, baik-baik. jawab dulu, woi. Wah, mulai, Dengar mulai. dulu Eh, aku baik-baik. Saya mute jadi Mulai, pembantu lah. mulai. Jadi pembantu lah di sini. Mulai. Nah, malu dia, nggak bisa ngomong kan? Nggak bisa ngomong kan? Ayo, mau ngomong apa? Ayo, mau ngomong apa? Mulai. Ayo coba buka mute. Nih buka mute. Gua bantuin. Tuh buka mute. Ini siapa ini? Katanya bukan nabi. Ini. Ayo, mampus. Ayo, sakit pinggang kan? Makan itu, makan. Enggak dengar suara. Suaramu nggak masuk sini, bro. Gua mute tadi. Gua mute lagi. Mampus. Gua mute lagi lah. Mampus. Baca. Siapa ini? Baca. Baca ini. Siapa ini? Hei, baca dulu. Oi. Kuculuk. Hei. Kau yang kucluk. Lah ini apa bacanya? Beberapa? Sakit hatimu banyak kali. Ini beberapa. Iya ya udah sekarang baca beberapa nabi, betul? Kenapa kalian sakit Enggak, hati ini loh sama beberapa Paulus, apa? ha? Jawab dulu beberapa apa ini loh, woi. Ada apa dengan Islam? Ini loh Ada dibaca apa? dulu. Kenapa nggak mau baca? Kenapa Ada takut baca? apa dengan Malu ya, Islam? malu Jijik ya. ya, jijik. Malu ya, Jijik jijik ya, ya. kitab. Jijik ya dengan kitab sendiri ya. Jijik dengan kitab sendiri. Iya, jijik. Ngapain jijik dengan Oh, kitab kalau nggak sendiri? jijik ya udah dibaca. Yuk silakan Yes, dibaca. Baca. Dibaca, ayo. Bacalah. Emosi dia. Coba baca kalau nggak jijik. Apanya? Emosi. Ini nih emosi. pada Apanya? waktu itu Baca dalam sendiri. jemaat Ngapain kau atur-atur orang baca? katanya Paulus bukan Baca nabi. Ini kau siapa sendiri. ini? Saulus ini bukan Paulus. Hah? Bukan. Saulus ini bukan Paulus. Itu bukan nabi. Lah ini Itu- tulisannya apa? Ini tulisannya apa ini? buatan kau sendiri. Ini tulisannya apa? Itu buatan kau sendiri. Buatan untumu itu. Waduh. Iya, karena Waduh, aku Islam kena. itu. Aku ganti akun. Bentar. Bukan cuma Yesus yang ditombak rupanya ya. Waduh, Bang Ardiansa kena juga. Astaga. Yang tabah ya, Bang. Dengar dulu aku. Apa yang mau didengar, Bang? Abang baca kitabmu sendiri aja nggak mau, gimana sih? dengar Hormatin dulu, lah. dengar. Kalau bukan Abang yang mau hargain kitab itu, terus siapa lagi? Kita semua Dengar baca dulu. loh. Masa orang baca kitabnya Abang nggak hargai? Gimana sih Abang nih? Terus apa lagi yang Abang mau hargai kalau kitabnya sendiri aja nggak dihargai? Waduh, repot. Bang Ardi minta up itu siapa moderator, woi? Bang Madu. Bang Madu Kuba. Alfi nggak moderator di sini, Bang Ardi. Pak Wiro moderator, Pak. Enggak saya. Bang, ini Bunda Ustaz Mila. Madu kayaknya. Enggak. Iya, Bang Madu ini Ardiansa? abis ini dia nih. Bentar, tahan di bawah Bang Ardi ya. Alfi geser akun bentar ya. Alfi akun satu lagi yang moderator di sini, bentar ya. Assalamualaikum. Nah, nanti naiknya gimana? Aman kalau Dua itu. ya, Yang dua penting ya. Bang. Iya.
Halo, halo, itu di bawah. Halo, laporin dia, tangkap dia. Apa sih? Tunggu, Tangkap dia di jangan polisi. ngoceh loh. Tunggu. Apanya? Tunggu. Jadi gini Bu Ida ya, saya mungkin ngisi waktu aja sampai dengan Bang Ardiansa nanti kembali gitu ya. Kami di Al-Quran kami itu memang menyebut Nasrani dan Yahudi. Jadi wajar kalau kami bahas Nasrani dan Yahudi, Bang. Kalau Abang kan nggak nyebut Islam di kitabnya Bang. Jadi memang Abang nggak boleh. Kau dengar. Yahudi juga sama. Di kitabnya kau Yahudi nggak dengar. nyebutkan Islam. Kau dengar dulu. Tapi pakai Dengar data dulu. ya. Ngomong pakai data ya. Ya dengar, saya dengar. Kau dengar Pakai dulu. data. Hostnya ini gimana ini hostnya ini? Kok buka komal kok ditinggal ini hostnya gimana? Sementara moderator nggak ada. Gimana? Saya moderatorin aja Bang. Saya moderatorin Bang. Enggak, moderatornya ini loh. Moderator yang betul-betul moderator loh, kemana? Yang Coba. enggak Tadi si Alfi Mbak tadi Ayu. Alfi. Ayu. Alfi yang Alfi nanti dia naik pakai akun satu lagi ya, itu udah mau Nah ya oke. Gini Bu Ida. Lanjut aja Bang. Lanjut. Bu Ida, ini ibu atau bapak sih ini? Ibu. Oh ibu. Iya. Oke, sekarang gini Bu. Ibu tadi mengatakan Paulus bukan nabi. Di kisah para rasul 13 nomor 1, ibu punya Bible nggak di situ? Ada nggak Bible? Nggak punya. Enggak, aku di luar. Berarti nggak punya Bible. Ada di rumah. Ada. Pernah baca Bible nggak? Ya sering. Oke, kisah para rasul 13 nomor 1 apa bunyinya? Kau baca sendiri, nggak usah khawatir Oke, orang. pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus Jediar. Siapa itu? Itu kan Alkitab buatan kamu, buatan Ya Islam. sekarang silahkan cek sendiri di kitab Anda, silakan. Nah, enak kan? Enak kan? Nanti saya cek nanti. Lu kok nanti? Sekarang dong. Saya satu HP. Ini LAI nih. Saya kasih tahu di LAI ya. Nih LAI ya. Nih. Tuh, Alkitab Sabda tuh. Dinda Alfi bisa nggak dibesarkan Dinda Alfi? Nih, Alkitab Sabda, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nih, katanya buatan saya sendiri. Ya, kita cek LAI ya sekarang ya. LAI. Kita buka LAI ya. LAI. Oke. LAI, mana LAI? Nah, ini ya, Lembaga Alkitab Indonesia nih. Tuh. Ini kan? Tuh, LAI. Oke, kita cek biblosnya mana ya? Ini Alkitab. Nah, ini kan Alkitab kan, cari Alkitab. Tuh. Kisah Para Rasul 13. Ya, ini aku ya. Kisah para mana? Kisah Para Rasul 13:1. Tuh, nih LAI ya. Nih tuh logonya tuh LAI tuh. Lembaga Alkitab Indonesia tuh. Website resminya LAI, alkitab.or.id asli. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi tuh. Ya kan? Dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus Jediar. Mau ngeles? Ayo. Ayo. Bangga kali kau. Loh, bangga lah. Ibu salah nggak pernah baca kok. Bangga kali kau. Ya bangga, ibu nggak pernah baca, soalnya kami baca. Kau baca bukumu nggak tahu kau? Nah, sekarang Paulus nabi nggak ini tulisannya? Nggak nabi. Ini tulisannya apa? Ini tulisannya apa? Apa itu? Apa tulisannya? Beberapa apa ini? Beberapa Beberapa nabi. nabi. Ini Saulus ini siapa? Saulus ini siapa? Paulus. Lah ya sudah, berarti Paulus adalah ini loh. Ada beberapa nabi. Salah satunya Paulus ini. Ayo. Makanya baca gitu loh, jangan jadi orang yang apa namanya SDM rendah, jangan Bu. Otakmu yang rendah orang. Lu kayak emosi. Lu kayak emosi Bu.
Ibu kenapa emosi? Kenapa emosi Bukan ini loh? emosi, nggak ada yang emosi. Jadi Paulus Nabi bukan Dengar tulisannya dulu. di sini. Jadi Paulus Nabi bukan tulisannya dengar di sini. Dulu, dengar, Saya tanya, dengar dulu. tulisannya Nabi bukan? Kalau Kristen itu tidak Ini loh. pernah memikirkan itu Al-Quran. Bukan itu pertanyaan Ya, saya. kau. Pertanyaan saya bukan itu. Tapi kau Pertanyaan semua saya bukan Islam itu. getar gitu Pertanyaan saya bukan itu, sama Bu. Yesus. Ini getar tulisannya gitu. Nabi bukan? Saya tanya, ini Paulus disebut Nabi Itulah bukan? buktinya Ini loh. bahwa Yesus itu Hei. berkuasa di dunia. Nggak bahas Yesus zaman. ini. Hei, nggak bahas Yesus ini. Ini bahas Paulus Tahu, ini loh. tahu. Ini kan malu Orang dia. kau yang sering-sering Malu. bahas-bahas Alkitab. Loh, Kan ini goblok loh. kau itu. Loh, jadi Kau jadi baca Paulus Nabi bukan ini Alkitab tulisannya? enak. Oke. Jadi Paulus Nabi bukan? Nah. Apa itu? Jadi Paulus tulisannya ini apa tulisannya? Udah, kalau di bukumu itu nampak Nabi, ya Nabi. Biarkan Ya, berarti gitu. Paulus Nabi. Kalau kami bilang itu Rasul. Loh, di mana? Loh, ini tulisannya ini bukan buku saya, Bu. Ini LAI ini loh. Lembaga Alkitab Indonesia, bukan punya Nggak kami. tahu aku entah LAI yang salah nulis itu. Duh, salah. Bukan salah nulis, Bu. Ibu aja yang bodoh nggak pernah baca gitu loh. Kau yang bodoh. Loh, Ibu kok marah dibilang bodoh, itu kenyataan loh. Kau yang bodoh bahasa. Jadi maksudnya Ibu tadi, maksudnya Ibu tadi yang di padang gurun. Berarti yang di padang gurun tadi Paulus maksudnya Ibu. Kau Itu. bahas itu nabimu gitu. Bu. Ah, Jadi maksud Ibu tadi Paulus di padang gurun tuh yang mengawini anak kecil tuh maksudnya Paulus, maksud Ibu. enggak. Loh, Ada yang Paulus di mati, ada Loh, yang Paulus disihir. Nabi loh ini. Ini Paulus Ada Nabi yang loh. ada yang disihir dan mati diracun. Loh, di mana, Bu? Di Ya, mana di Alkitab, dalilnya? aku baca itu. Oh, Ada maksudnya di Paulus Alkitab. mati diracun. Enggak pernah Paulus mati diracun. Loh, oh maksudnya yang mati diracun yang setelah minum anggur asam terus bilang selesai itu maksudnya, Ibu? Enggak, yang mau noncek anak kecil itu loh. Loh, Paulus Paulus kan maksudnya? enggak kawin. Siapa? Itu ada itu. Siapa Nabi namanya, Muhammad Bu? di Alkitab. Namanya siapa, Bu? Nah, nggak tahu namanya, nggak ada Loh, namanya. Ibu situ. tahu dari mana? Ibu tahu dari mana, Bu? Dari Tahu dari mana? Alkitab. Di Dari kitab apa? Kitab apa, Bu? Nah, Kitab apa? Di mana nanti tertulis ku cari. ada kawin Nanti gitu di mana? ku cari, ku Di kasih mana? tahu sama kau ya. Loh, berarti ibu nggak ngerti berarti. Berarti ibu nggak ngerti. Makanya stoplah kau membahas. Waduh, ibu ini Alkitab. gimana sih ibu ini? Ini loh Nabi, Paulus ini loh Nabi. Masa Bu Ida menghina Paulus sih gimana Sakit sih? sekali hati Jangan kau menghina nengok Paulus itu. lah, Bu. Nanti Nggak situ boleh ada ya. Ibu nggak boleh menghina Paulus Sakit karena Paulus ini di sekali. padang Aku gurun nggak juga pernah loh, aku Bu. hina Paulus. Paulus ini juga Nggak di padang pernah. gurun. Nggak pernah aku hina Paulus. Loh, ya katanya Nabi, Nabi Sakit palsu. sekali hati kalian Loh, nengok Paulus katanya Nabi itu. palsu. Aduh, kasihan di Islam. Aduh, kasihan tadi katanya ngomong Paulus Iya. bukan nabi, teman-teman. Ternyata di Enggak, sini enggak tertulis apa nabi ini? itu. Tertulis apa ini? Ini siapa ini? Ini tertulis apa, Bu? Beberapa apa? Rasul. Ini tertulis Rasul rupanya. Dasar ibu-ibu kucel nggak pernah baca Bible, ilmu kurang, bisanya Tadi menghujat, ibu naik ke atas, bisanya pakai menghujat, pendekar. giliran ditanya. Siapa menghujat? Ada menghujat Nabi. Adalah tadi ibu bilang kok Nabi katanya bukan Nabi, katanya Nabi Kenapa menikahi kok anak Nabi kecil. bukan? Siapa? Ibu tahu dari mana kalau ada Nabi menikahi anak kecil? Tahu dari mana? Itu. Ih, kasihan sekali. Enggak, anak aku Nabi tanya Musa. ibu, ibu tahu dari mana kalau ada Nabi menikahi anak kecil, tahu dari mana? Ada Coba. di Alkitab loh. Di ada Nabi Alkitab, oke, di palsu. Alkitab saya buka sekarang. Alkitab ayat berapa? Ada di Alkitab, Ayat berapa? Nabi Di ayat berapa? Di mana? Di mana Nabi di Alkitab palsu ini? Di mana? yang keluar dari Di mana? gua dan Di mana masuk tertulis? diracun. Ya, ini kan Alkitab, ini kan Alkitab. kau ambil, Nih, nanti. Alkitab Nanti tuh. kau ambil. Oke, di Nggak mana, di ingat mana? Ayatnya. Enggak ingat ayatnya. Hah? Wah, Nggak kalau ingat nggak ingat itu ayatnya. bisa dipenjara loh ibu nanti, Bu. Di penjara ngapain? Iya. Saya tracking Takut dulu di sebentar. penjara. Sebentar, Ibu di sini dulu ya, Bu. Saya tracking dulu lokasi Ibu, bentar ya. Sebentar. Jangan kemana-mana, Bu. Sabar, Bu. Tenang. Saya tracking dulu ya, Bu ya. Sabar ya, Bu. Sabar. Ibu di sini aja, Bu. Jangan kabur, Bu. Sebentar, saya tracking dulu ya. Bentar.
Lo kabur. Ibu kok kabur itu loh. Iyo. Ini fotonya ibunya nih. Waduh, takut ditangkap juga ibunya ini. Waduh, gimana tuh ibu ini? Iyo. Bu, jangan kabur, Bu. Ini loh, saya udah dapat fotonya, Bu. Bu. Waduh, hati-hati masuk penjara loh, Bu. Waduh, ibu ini kok takut, kok malah kabur itu loh. Bu, Bu, ini loh fotonya ibu ini loh. Udah dapat saya, Bu. Udah dapat, Bu. Waduh, ibu udah dapat, Bu. Ibu jangan kabur ya. Ibu di rumah aja baik-baik, ditunggu aja ya. Ya. Tenang aja, Bu. Iya, kalau enggak tuh naik lagi minta maaf ya Bang ya. Kita clear ya. Oh, iya dong. Kalau muslim tuh gitu, Bu. Aduh, ibu ini Naik aja lagi, Bu, ke atas, Bu. hati-hati Minta ketangkep loh, Bu. maaf gitu. Hati-hati kita laporin loh, Bu. Saya punya datanya loh. Ini direkam loh ini. Direkam loh ya. Waduh, ibu ini bikin masalah. Bu. Wida, naik, Bu. Waduh. Ini loh fotonya ibu loh. Atau mau foto anaknya ibu juga? Ini saya punya foto anaknya ibu. Nah, ya. Nah, ini foto anaknya ibu. Janganlah. Oh, bukan anaknya yang bersalah kok. Ibu yang bersalah, bukan anaknya. Gitu ya. Gitu. Saya nggak akan menampilkan foto anaknya ibu karena yang salah bukan anaknya ibu, gitu ya. Yang salah itu ibu, bukan anaknya. Itu. Gimana Bu Ida ini? Waduh, siap-siap loh, Bu. Siap-siap loh, Bu, makan nasi sama tempe. Ya. Ya kalau tempe. Kalau nasi doang gimana? Ini kalau sampai nggak bisa buktikan Bu Ida, waduh, masuk jeruji besi beneran ini Bu Ida ini. Kalau nggak bisa membuktikan ya kan, teman-teman ya, ini ada 1.200 orang yang lihat loh ini. Waduh. Ya. Udah dapat wajahnya nih teman-teman. Gimana ini ibu ini? Wah, viral ini ibu ini nanti. Masuk berita nanti, masuk Trans TV, Trans 7, TV One. Wah, aduh. Di mana alamatnya? Sabar. Masih tracking, teman-teman. Kalau diskusi aja, Bu, nggak usah pakai menghujat ya. Kami ini sebenarnya enak lu diajak diskusi, tapi berhubung ibu kayak gitu ya, ibu sendiri loh yang ngomong. Saya nggak balas menghujat. Ya naiknya pakai data, teman-teman. Atau Bang Ardiansa mungkin yang dimaksud Ishak dengan Ribka itu kali, yang umur 3 tahun itu. Itu juga, jadi sama-sama kena nih. Islam mungkin kena juga, Kristen kena juga nih. Jadi dua-dua bisa ngelaporin nih berarti ya. Ya maksudku tuh gini loh teman-teman. Mbok ya kalau diskusi itu ya diskusi aja, nggak usah pakai menghina, nggak usah pakai menghujat, kan enak toh. Ya toh? Enak gitu loh. Nggak usah pakai menghujat. Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau sampai menghujat seperti itu akan merugikan gitu loh. Merugikan siapa? Merugikan dirinya sendiri lah. Katanya tadi di padang gurun, Paulus juga di padang gurun yang jadi masalah. Katanya Paulus bukan nabi, Paulus juga nabi dikatakan di Bibelmu, tapi itu nggak saya akui kan. Tapi di Bibelmu kan, itu loh.
Katanya minum racun mati. Ya, yang minum anggur asam itu juga mati loh. Terus gimana? Langsung kabur ibunya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Oke, sebentar aku tak masuk akun yang lain buat moderator. Hostnya kebiasaan ini. Aku tadi moderator di akun berapa? 3 ya? Akun 3 ya? Oke, aku tak masuk di akun 3 bentar. Akun 3. Masukkan alamat email. Aduh, ntar dulu. Bang Ardi, saya izin dulu ya, mau aktivitas pagi dulu izin ya. Jadi Oke, siap, siap Pak anak-anak. Wiro. Barakallahu fikum. Lanjut ya Bang Baik, ya. saudaraku. Makasih banyak Bang. Izin kawan-kawan semua, Siap. izin kawan-kawan di Siap, bawah juga saudaraku. semua ya. Mohon maaf kalau tadi banyak kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku naikin yang lain ya. Aku udah bisa naikin kok, teman-teman. Ini. Nah, halo Jackie. Halo. Kita naikin yang lain karena aku moderator yang di sini, teman-teman. Sedang mengetik. Halo Jackie. Ya, assalamualaikum. Salam. Muslim ya? Bang. Mana Dinda Alfi? Naik Dinda Alfi. Dinda Alfi naik Dinda. Mana? Aduh berisik nih. Siapa ini sedang mengetik berisik? Ui. Oke, Pak Teguh Muslim atau Kristen? Pak Teguh? Aku termasuk noblos loh Ki. Ya. Hah? Nyoblos apa Pak? Aduh, Teguh ini minta naik tapi ya ada yang mau disampaikan Pak Jeki? Gimana Pak? Nah, nyimak aja baru ini kita bangun. Tadi ketindis mungkin ada ketiduran tadi. Oke, siap. Makasih ya Pak Jeki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam abangku. Oke, kita naikkan yang lain. Aldi, halo. Yang di bawah nggak boleh gitu, Sion. Sion nggak boleh gitu ya. Oke, halo. Aldi. Halo. Aldi. Duh, minta naik tapi. Kita naikkan. Oh, banyak yang minta naik teman-teman. Banyak yang minta naik ini. Set. Masih ada nggak ini orangnya nih? Tuan, halo Tuan. Tuan. Halo AJ, halo Plants Lover, halo. Japrut, naik aja Japrut, kalau berani Japrut, silakan. Japrut nih halak katanya. Naik aja Japrut. Halo AJ. Mana udah naik teman-teman, nggak berani.
berani. Si Jarud kalau berani naik ya. Kalau berani sih. Kalau berani. Herta Dinata, halo. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini saya mau menyampaikan saja, itu pihak Kristen nih kalau live itu terlalu biadab, terlalu banyak menghujat. Kemudian juga contohnya Edis itu dia mengaku-ngaku di kanalnya itu, saya tidak ada menemukan baru karena saya sudah belajar Islam 13 tahun, belajar Al-Quran, tidak ada yang menemukan yang bisa mengalahkan saya tentang Al-Quran. Padahal Al-Quran yang ditampilkannya itu belepakan aja, artinya diambil potong-potong, itu dijadikannya menyerang. Itu keterlaluan itu di kanalnya itu nanti ketawa-ketawa. Jadi kalau ada nanti yang naik pihak Islam yang kebetulan sedikit punya ilmu, dia cenderung buru-buru menurunkan, mengusir dengan maki-maki dan hinaan dia. Pak, izin Ya. Pak. Ya, Kalau bisa, Bapak Ya. sudah pernah blokir roomnya Edis belum? Sudah pernah belum? belum. Nah, saran saya, Bapak blokir roomnya Edis. Iya, macam mana memblokirnya tuh, Pak? Ya. Jadi blokir, Pak. Ya, Biar ya, apa? Biar Bapak nggak nonton lagi di situ. Iya, Zuma dihinanya, Zuma itu terbirik-birik, terberak-berak oleh saya. Dia tak Loh lah bisa iya nonton. Pak Herta Pokoknya izin. dia- Pak Ya, Herta izin. Makanya itu saran dari saya, ya. jangan promosi Edis di sini nomor 1. Kedua, diblokir Pak. Gitu aja ya. Ya, terima kasih. Tapi kalaupun diblokir, saya khawatir. Ya Dia diblokir semua teman-teman Muslim nih yang 1000 orang nonton. Saya sarankan blokir Edis, gitu loh. Iya. Iya, Udah, iya, gitu iya. aja. Boleh. Blokir Edis gitu, karena Edis itu nggak bisa diskusi teman-teman, bisanya menghujat. Tapi kalau bisa Pak, ada kita cari juga Pak cara lain untuk memberikan dia apa namanya pembelajaran lah begitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Diblokir aja Pak, diblokir, disepikan roomnya. Kalau roomnya sepi, dia nggak punya uang gitu loh Pak. Dia tuh lagi cari uang supaya apa? Supaya dia punya rumah di Amerika. Intinya Edis ini Iya. ke luar negeri itu karena nggak punya uang, tapi bisanya menghujat gitu loh. Iya, Nah, udah gitu ya Pak ya, makasih ya. Boleh, makasih. Yuk. Yuk. Itu loh ya teman-teman. Di situ ceritanya itu cari duit, jadi dia itu nggak punya uang. Itu loh, makanya dia nulis itu kolekte rumah Edis. Iyalah, minta-minta dia loh. Apa bedanya sama pengemis? Sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Hafiz. Gimana Bang? Sehat Bang Ardi. Alhamdulillah. Bang Ardi, Ya. saya kan udah daftar di aplikasi Apologet. Belum ada yang konfirmasi ya? Belum. Oh, saya dari Tangerang nih. Siap Bang. Siap, salam kenal. Salam kenal Bang. Yuk, halo. Ya, siap. Halo Bang Parulian. Iya. Ya, gimana kok kamu bilang menghujat sih Edis TV gitu? Lah emang Edis TV menghujat bukan? Boleh. Masa dia penghujat? Dari mana dasar dia jadi penghujat disebutkan menurut Anda Kristen ya? saudara? Anda Kristen? Saya netral aja sih. Cuman ya penilaian tentu kita Bukan. memiliki Agama Anda apa? Saya nggak ada agama netral tuh Pak. Nggak ada. Orang Islam nggak mungkin ngaku agamanya netral. Oh, jadi gini. Saya tidak condong untuk memperdebatkan Enggak, agama. saya nggak tanya condong kemana Pak. Saya tanya Bapak agamanya apa? Urusan saudara menjambak saya ke atas ini apakah untuk mempertanyakan agama saya? Yes.
Oh, saudara salah orang kalau begitu. Loh, Anda agamanya apa? Udah urusan Anda. Loh, ini room diskusi lintas agama, Pak. Di sini nggak ada, saya lihat inspirasi nampaknya. Loh lah iya, inspirasi kehidupan kami Iya, ini. inspirasi kehidupan bukan berarti harus agama. Saudara Loh, salah. yang dibahas ini adalah room diskusi lintas agama, Pak. Oh, dari tadi yang saya dengar itu bukan lintas agama, tapi Loh, lah Edis TV itu masalah bahas apa kalau bukan bahas agama? Bahas apa? Ekonomi. Hah? Bahas Ya, apa? makan. Ekonomi, olahraga. Hah? Bang, Apa? Ikan, perikanan. Hah? udah siap saudara ngomong? Iyalah. Kenapa? Ya, jadi gini, saya tidak pernah memperdebatkan agama dan saya tidak pernah mempertanyakan agama siapapun. Duh, saya nggak tanya itu kok. Apapun. Saya tanya Anda agamanya apa? Ada urusan Anda. Loh, ini diskusi lintas agama. Iya, Anda salah jambak saya. Lah kalau gitu ngapain Bapak lewat sini? Ngapain? Lewat. Iya. Kenapa saudara bersiaran Anda muncul? Ah, saya mute lah Bapak kalau gitu. Ah, kan nggak bisa ngomong kan kalau saya mute? Ah, nggak bisa ngomong kan? Ya. Jangan macem-macem sama saya, ya. Saya jambak lagi. Nah, kan? Orang Kristen itu nggak mungkin mau mengaku gitu loh. Tapi ada juga yang ngaku sih, tapi dia nggak ngaku loh. Sorry, maksudnya iman, bukan Bang. orang Islam itu, bukan orang Islam itu. Orang Islam nggak kayak gitu. Mempertahankan iman dengan doktrin itu. Nggak bisa. Orang Islam tuh nggak mungkin ketika ditanya Anda agamanya apa, saya ini netral. Nggak ada orang Islam gitu, nggak ada. Orang Islam kalau ditanya Anda agamanya apa, Islam 100 juta 1000%. Waduh, mantap. Ya malu ya mengaku Kristen Anda. Jangan malu dong, yang pede dong ya. Itu masuk room Islam di mute, di kick, ya udah. Anda naik, kita diskusi. Saya nggak nge-mute, saya nggak nge-kick. Silakan. Bang Daulat Charles, Anda berdiskusi dengan saya nggak mute, saya nggak kick. Asli. Nih, silakan naik Bang Daulat Charles. Anu Ardiansa, aku kan nggak punya ilmu Ardiansa. Mardi. Jadi ya Mardi. gimana aku mau naik Ardiansa gitu ya. Gitu ya. Bang Naik Ardiansa. dulu Pak Daulat Charles. Sebentar Pak. Saya masih ngomong Pak. Siap. Pak Daulat Charles, naik dulu Pak. Wih. Itu kabur Pak Daulat Charles. Itu diterima Pak. Itu diterima. Nah, aku jambak Pak Daulat Charles itu diterima Pak ya. Aduh, mana Pak Daulat Charles ini? Foto siapa itu Bang? Penghujat. Naik Pak. Wih, namanya ganti dulu dong bro. Nggak enak juga nih namanya kayak gitu bro. Ya kalau muslim jangan pakai nama-nama yang anu ya teman-teman. Nama-nama yang tidak senonoh ya. Nah ini Soldier of Faith. Wih mantap soldier. Silakan soldier naik ke atas kalau berani. Saya bisukan Anda, saya ajarin Anda berani naik ke atas. Silakan soldier. Saya tunggu. Ini loh gak ada yang naik, gak ada yang berani naik loh lawan saya itu. Coba ada nggak yang misal otaknya encer terus berani diskusi dengan saya gitu, ada nggak? Oten di bawah ada nggak? Coba soldier, soldier. Saya ajarin Anda naik. Ini Kristen apa Islam ini? Oh ya. Mana? Halo, One God. Berisik ah. Halo bang. Berisik kali abang, di mana ini? Bang, berisik. Lagi di luar bang, di tempat kerja bang. Kok ada anak kecil, ada ibu-ibu tempat kerja? Lagi di luar jalan bang, di jalan bang. Tuh, tadi bilang tempat kerja. Tadi bilang tempat kerja. Sekarang lagi di jalan. Gimana lah bang ini bang. Aduh. Kristen ya? Ya Kristen bang.
Iya, oke. Gimana? Gimana bang? Tuh kan? Sabar ya bang, sabar ya bang. Di jalan mana itu ada cewek, ada anak kecil. Jalan apa itu? Aduh. Halo Muhammad Zainul Hasan, Islam. Halo bang, assalamualaikum. Islam bang. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan bang? Silakan. Pengen nanya bang. Ini kan room tentang keagamaan gitu ya. Ini room debat lintas agama bang. Abang Muslim? Muslim bang. Alhamdulillah. KTP. Ah? KTP. Berarti datangnya ke room harusnya ke ustadz kiai gitu bang harusnya. Ya gitu ya, kita lagi nyari teman-teman Kristen bang untuk diskusi gitu ya. Makasih ya bang. Oh iya bang ya bang. Yo, assalamualaikum bang. Gak boleh nanya ya bang tentang keagamaan. Kecuali kalau Anda Kristen bang. Oh. Ini kan bukan room kajian Islam bang. Ini room diskusi lintas agama bang. Oh, lintas agama. Oke siap. Makasih ya bang. Oke. Yo, waalaikumsalam. Halo Fufu Papa, Kristen Islam. Fufu Papa. Halo. Halo. Ya. Halo, Fufu Papa. Halo. Islam Kristen. 3, 2, 1. Diar. Entah naik gak mau ngomong. Bang Al-Hafiz, ada yang mau disampaikan tadi bang? Silakan bang. Lupa. Bang Ardi di Jawa mana sih? Logatnya logat Jawa ya? Iya, Jawa Timur saya bang. Oh, Jawa Timur. Saya pernah pesantren tuh di Kewagean tuh, tahu? Wah, nggak paham saya bang. Ada yang mau disampaikan bang? Monggo. Sebelum kita lanjut diskusinya. Nggak ada. Oke, siap. Makasih ya bang Al-Hafiz ya. Siap. Makasih udah ditolongin ya. Sama-sama bang Al-Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Mulyanti Nasution. Mulyanti? Halo, Ibu Mulyanti? Bu? Duh. Duh, jatuh. Warkop MS Arianta. Halo Warkop. Halo bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada apa bang? Ada bang, salam kenal aja bang, karena lagi sunyi kan. Siap. Enggak apa-apa bang, enggak apa-apa. Nggih. Ada yang mau disampaikan enggak apa-apa, monggo. Enggak, saya tuh selalu juga bang sama itu kecanggihannya bang. Kok bisa di apa itu di terawang tadi tubuh itu ya? Bisa kelihatan bang.